Buat listener, selamat bergabung bersama dengan kami. Untuk Anda yang baru bergabung, kita masih membahas sebuah topik yang menarik, EQ for Business, Great Business Result with EQ. Tapi yang di kesempatan kali ini ada yang spesial smart listeners, karena Ya, kalau misalnya Anda bergabung bersama dengan kami, nanti akan kami pilih eh, 3 penanya atau komentar terbaik begitu ya, yang akan mendapatkan sebuah tiket untuk acara bersama dengan salah satunya Pak Sian ya, dan juga Siap. pembicara-pembicara lainnya dalam acara The Roadmap to Business Excellence in 2025. Ini luar biasa smart listeners. Anda komentar aja begitu ya Pak Antoni ya. yes. Kemudian jawab pertanyaan aja, Anda udah bisa dapat tiket yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan informasi dan juga banyak ilmu dan banyak coach juga yang akan hadir di kesempatan nanti. Acaranya The Roadmap to Business Excellence in 2025. Namun kita masih akan berbincang bersama dengan selain Pak Antoni Dio Martin, ada juga Coach Sian Yech. Sian Yet, beliau adalah salah satu coach bisnis konsultan juga, dan juga punya buku Star Marketing yang mungkin ada di rak buku Anda dan pernah Anda baca begitu ya smart listeners. Dan saya izin begitu ya Pak Antoni untuk mengambil komentar Pak Antoni Yes. begitu ya. Kenapa sih EQ ini menjadi sebuah hal yang penting begitu? Tadi kan itu pengalaman dari Pak Sian. Realitanya juga ada, Ya. sudah dijabarkan bahwa ternyata ada perusahaan yang udah oke, tapi ternyata hal-hal atau delivernya tuh kurang oke, kurang smooth. Akhirnya harus dibenarkan semua halnya Ya. hingga akhirnya profit itu sebenarnya udah bukan suatu hal yang dituju lagi, tapi udah jadi dampak gitu kan. Ya. Hal yang didapatkan secara otomatis. Ini bagaimana Pak Antoni sendiri melihatnya? Ya, tadi dari Coach Riyad sebenarnya sudah menceritakan kepada kita betapa pentingnya elemen emosi itu. Business is about human. Ketika kita bicara tentang bisnis, is not product, bukan bicara mengenai service. Yes, itu yang kita deliver. Tapi untuk seluruh proses yang menjahit semua itu kan manusia. Yang mimpin orang, ya, yang proses bisnis yang terjadi, yang melakukan itu adalah orang. Even our customer juga orang. Nah, ketika kita bicara tentang orang, manusia adalah manusia, orang yang digerakkan oleh emosi. Ya, kita, dan prinsip yang selalu dikatakan adalah people actually encouraged by emotion, justified by fact. Ya, sebenarnya orang memutuskan itu latar belakangnya itu banyak emosinya. Tapi kemudian dibenarkan dengan menggunakan logika. Yeah. Tapi yang menggerakkan aslinya sebenarnya kan bicara mengenai emosi. Dan tadi Hussein sudah cerita, bahkan di dalam komunikasi, di dalam melakukan aktivitas tim dan sebagainya. Tadi bisa saja seorang pimpinan pinter banget, keren banget, tapi kalau nggak connect sama timnya, itu akan jadi masalah. Dan another thing yang perlu kita ingat juga, smart listener, saya pikir bagus juga menghadirkan coach supaya beliau bercerita lebih banyak pengalamannya. Saya cuma ingin menyimpulkan, kita selalu mengatakan bahwa yang namanya bisnis itu seperti kayak koin dua sisi. Sisi yang pertama adalah semua bisnis pasti memberikan si yang pertama, yaitu solusi. Kita eksis karena ada solusi yang kita berikan. Kita eksis karena ada persoalan yang kita jawab. Kita eksis karena ada permasalahan dari customer, kebutuhan yang kita jawab. Si yang pertama, solusi. Tapi jangan salah, si yang pertama nggak cukup kalau koin yang sisi yang berikutnya nggak dapat, yaitu emosi. Bayangkan kalau kita melakukan customer service, dapat nih solusinya kasih, tapi muka jutek, kemudian ngebelin gitu, ya bikin kesel gitu. Ya, gue bayar loh, bukan gratis ini. Dan itu juga akan bikin sebel gitu. Yeah. Makanya don't forget to see, ya, solusi and emosi. Dan itu dua sisi yang akan melengkapi sebuah koin. Dan itu yang diceritakan oleh Coach Yenya juga kepada kita sebenarnya. Ya, plus 5 pilar itu jangan lupa, penting banget. Karena kadang-kadang kita sering kali lupa, kita cuma fokus ke salah satu, nggak bisa. Ya, pentingnya leadership, pentingnya cash flow, finance, pentingnya quality, ya, quality business process, marketing, sama human capital. 5 pilar ini, saya merasa itu kita bangun rumah gitu. Dan
I'm so agree dengan 5 pilar penting ini. Oke, Ya. baik. Saya pernah mendengar begitu ya Pak Sian, Pak Antoni. Ketika Yes. kita mau ada mencatatkan pembelian, jangan menyentuh bapaknya, tapi sentuhlah ibunya. Karena itu yang membuat keputusan. Iya. Banyak juga emosi di situ kan ya. Betul. Pak Sian sendiri Yes. bagaimana melihat ya? Apakah demikian? Ya, sebenarnya kalau sentuh atau approach kepada ibunya kan, itu lebih kepada decision makernya. Ya. Karena sekarang power emak-emak dan ibu-ibu ini Ya. jangan dilawan karena ras terkuat di bumi ini adalah ibu-ibu. Oh ya, mama ya. Ras terkuat emak-emak adalah ras terkuat, itu Ya. harus direspek, dihormati dan di approach karena keputusan kan family kita seperti Betul. kita membeli produk Ya. untuk rumah tangga. Keputusannya pasti ibu-ibu. Karena kalau bapak yang putuskan repot, Ya. tidak pernah akan selesai. Selalu So ribut. ya kita harus Yes. melihat itu. Ya. Dan kemudian ya dari bisnis itu kita harus menjalankan kelima pilar itu, leadership, kemudian finance, sales and marketing, proses bisnis yang benar, konsistensi, quality delivery yang konsisten memberikan yang terbaik. Maka customer pada akhirnya adalah bukan dari visualisasi yang mereka lihat, tetapi dari apa yang mereka rasakan, feeling. Feeling. Setiap feeling yang bagus pasti akan memberikan jejak yang sangat kuat di dalam pikiran manusia, akan menjadi memorable yang sangat luar biasa. Karena perasaan yang enak akan Yeah. menyenangkan. Yeah. Makanya seseorang itu bisa merasakan mungkin the first love, dia akan ingat sampai kapanpun itu karena ada emosi yang bagus. Yeah. Atau mungkin ada kejadian tertentu. Jadi usahakan kita akan memberikan dampak kejadian positif kepada customer kita sehingga dia akan mengingat sepanjang masa. Ingatan itu karena ada unsur emosi yang sangat kuat. Biasanya kalau seorang leader memotivasi karyawan, memotivasi tim, member of team, kita juga harus melibatkan emosi ya. Ya. Bagaimana kita harus menemukan sisi kekuatan, karena emosi itu ada dua sisi ya, sisi positif dan sisi negatif. Dia akan bisa mendapat negatif sekali ataupun positif sekali. Orang-orang yang flat, yang mungkin tidak ada emosi juga tidak bagus ya. Kita harus bisa menggali emosi mereka sehingga kita tahu apa yang menjadi pemicu supaya seseorang itu bisa bergerak lebih kuat, lebih maju ke depannya. Apakah untuk family-nya, apakah untuk anak-anaknya dan sebagainya, kita harus ketemukan. Jadi faktor emosi ini sangat penting dan faktor komunikasi kita juga gunakanlah, biasa yang paling simpel adalah gunakanlah bahasa yang bisa membuat mereka nyaman, tenang. Sehingga pada saat kita memberikan tugas yang banyak, mereka tidak merasakan itu. Ya. Mereka tidak merasakan itu adalah sebuah beban karena kita mampu membaca communication dan emosi mereka. Sangat excellent. Ini saya belajar banyak. Karena saya melihat banyak. Kenapa ya? Saya pada saat memberikan coach di sebuah bisnis, kenapa orang ini sangat pintar sekali, dan kemudian timnya tidak ada yang bisa bersama atau melekat ya untuk memberikan produk sebuah kinerja yang lebih produktif. Karena di dalam praktikalnya mereka secara tidak sengaja ya, mungkin ada yang sengaja, yang tidak sengaja. Yang tidak sengaja ya kita harus berubah, ya harus diberikan pelatihan. Makanya sampai sekarang itu Coach Anthony De Martin itu pelatihan emotional intelligence sampai sekarang tidak pernah akan habis, karena itu adalah sesuatu seperti basic need dari sebuah profesional maupun perusahaan untuk mengembangkan ilmu-ilmu selanjutnya lagi. Itu adalah the basic. Kalau kita tidak tahu basic, kita memiliki banyak sekali tools yang super canggih, tetapi pada saat komunikasi tidak connecting, orang banyak kecewa, tim banyak kecewa, itu akan menjadi useless. Karena banyak yang tersakiti. Ya. Hati-hati, karena apa yang kita ucapkan, sometimes kita tidak aware. Makanya emosional pertama yang saya belajar dari coach adalah aware terhadap emosional kita. Dampaknya kepada orang lain, dampaknya kepada diri sendiri seperti apa, itu sangat penting sekali. Care. Kita bukan hearing aja, tapi listening orang lain. Karena kan kalau terlalu pintar kan kita ngomong yang banyak kan, harus begini. Yang lainnya udah kalau bisa dia diam di dalam hati, kalau bisa Bapak cepat stop lah seperti itu ya. Udah enak gitu ya. Itu ya kita harus mempelajari raut wajah dan sebagainya. Itu batas ya. Tapi realitanya banyak ya Pak Antoni sekarang, Pak Sian begitu kan, para pebisnis yang oke, lagi susah nih gitu, tapi yang dikorbankan justru
para karyawannya Iya. atau sisi emosional dari karyawannya yang justru tidak diberikan begitu kan. Iya. Ini kan juga akan salah dan juga dilematis begitu. Tapi kalau misalnya mau dipilih begitu kan Pak Sian, secara mungkin gamblang atau jelas, kira-kira penting mana sih sistem atau human? Izin Ya nih ya saya ini Ntar dulu, sebenarnya ini saya sulit tahan cerita, dulu, ya. saya tahan dulu nih Pak Sian ya, saya tahan dulu untuk dijawab di sesi selanjutnya. Penting mana kan smart listener, sistem atau orangnya? Nah, ini menarik. Iya. Kita akan lanjut di sesi selanjutnya. Wah, nggak berasa udah mau Plus, yes. sesi terakhir Terus kita aja. akan bacakan buat yang Anda yang beruntung yang Yes. sudah merespon 3 tickets, free tickets untuk acara Business Roadmap for Excellence 2025. Yes. Ya, Anda akan ketemu sama Coach Sian Yat. Dan So, juga komentar. silahkan ditunggu Yes. di 0812 11 12 959 Ya. Smart Listeners. 3 tiket free untuk Anda. Silahkan bergabung bersama dengan kami. Dan kita jeda dulu sejenak, tetap bersama kami.